Lingqi menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Lah tahu sekarang bukan saatnya bertindak impulsif. Hal terpenting adalah menemukan cara untuk menyelamatkan Chen Ping, Tuan Istana Ketiga. Anda akan menyesali ini. Setelah Lingqi selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan aula ketiga. Setelah kembali ke kediamannya, Lingqi mulai memutar otak untuk memikirkan cara menyelamatkan Chen Ping. Dia tahu bahwa lorong kehampaan itu sangat berbahaya, terutama lorong kehampaan yang telah dipengaruhi oleh teknik terlarang para dewa, yang penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Tetapi dia tidak bisa hanya melihat Chen Ping jatuh dalam keputusasaan tanpa menyelamatkannya. Lingxi mula-mula memikirkan beberapa buku kuno para dewa, mungkin di sana terdapat metode untuk mematahkan pengaruh teknik terlarang para dewa di saluran kehampaan. Dia segera pergi ke perpustakaan Istana Raja Dewa dan mulai mencari petunjuk di antara lautan luas buku-buku kuno. Di perpustakaan, Lingqi membolak-balik buku kuno halaman demi halaman, tidak berani berkedip karena takut kehilangan informasi berguna. Waktu berlalu menit demi menit, dan dahi Lingqi dipenuhi keringat, tetapi dia masih belum menyerah. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa membiarkan Chen Ping terjebak di lorong hampa itu. Meskipun dia dan Chen Ping tidak memiliki hubungan, Lingqi akan memikirkan penampilan Chen Ping dari waktu ke waktu sejak kembali dari surga ke-6. Terkadang saya memimpikannya Chen Ping, dan kemunculannya tidak dapat dilupakan. Lingqi telah berlatih sejak dia masih kecil dan tidak pernah memiliki perasaan apapun terhadap anak-anaknya. Namun kini hatinya kacau balau, terutama ketika mendengar Chen Ping dalam bahaya. Lah begitu bingung hingga tak bisa berlatih dengan baik. Lah tak tahu apakah ini bisa disebut emosi. Akan tetapi, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan pernah membiarkan Chen Ping terjebak sampai mati di lorong hampa itu. Saat ini, Chen Ping berada di kehampaan. Ketika Lah perlahan membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di langit berbintang yang tak dikenal. Di langit berbintang ini, meteor yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan meteor-meteor ini terbakar dengan api. Tubuh Chen Ping sendiri juga terbakar, tetapi dia tidak bisa lagi merasakan sakit, seolah-olah tubuh ini bukan lagi miliknya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan ketika Chen Ping melihatnya, meteor yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dalam sekejap, meledak bagaikan kembang api, begitu menyilaukan. Wajah Chen Ping dipenuhi kebingungan, Lah tidak mengerti kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan begitu banyak meteor. Di bawah kobaran api kehampaan ini, kau benar-benar mampu terbangun. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Chen Ping buru-buru melihat ke arah suara itu dan mendapati seorang pria berdiri 100 kaki darinya. Pria itu mengenakan jubah panjang, berwajah tegas dan tangannya di belakang punggung, Lah memancarkan aura keagungan tanpa sedikit pun amarah. Ketika melihat pria itu, Chen Ping merasa jantungnya berdebar kencang, Lah merasakan tekanan yang tak terjelaskan, yang membuatnya sedikit takut. Senior, tempat apa ini? Chen Ping buru-buru bertanya dengan sopan. Saat Anda tidak mengetahui identitas dan kekuatan orang lain, bersikap sopan adalah hal yang paling penting, jika tidak, Anda akan mudah terbunuh jika berpura-pura bersikap tenang. Pria itu menatap Chen Ping, tersenyum tipis dan berkata, ini tidak dimanapun. Perkataan pria itu membuat Chen Ping sangat bingung dan dia tidak dapat memahaminya sama sekali, tetapi dia tidak berani bertanya lebih jauh karena takut membuat pihak lain marah. Senior, saya tidak tahu siapa Anda, bisakah Anda memberitahu saya? Karena dia tidak tahu di mana tempat ini, Chen Ping memutuskan untuk mencari tahu identitas pria itu. Jika itu adalah seseorang dari kekuatan musuh, Chen Ping harus mencari cara untuk melarikan diri dan tidak tinggal di sini dan menunggu kematian. Pria itu tampaknya memahami maksud Chen Ping dan tersenyum, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku dari kuil. Ketika Chen Ping mendengar bahwa itu adalah seseorang dari kuil, hatinya menegang. Lagi pula, ia memang memiliki dendam terhadap kuil, tetapi ia memiliki hubungan baik dengan guru keempat kuil. Maka Chen Ping bertanya dengan ragu-ragu, Senior, saya memiliki hubungan baik dengan Master Istana keempat di kuil Anda. Namanya Lingqi. Lingqi. Pria itu tampak berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengenalnya. Mustahil, apa kau tidak kenal 4 guru di kuilmu? Chen Ping tampak terkejut, apakah kau seorang biksu tingkat rendah di kuil ini? Chen Ping menatap ke arah pihak lain dan terlihat jelas bahwa aura pihak lain tersebut tidak tampak seperti aura seorang kultivator tingkat rendah. Tetapi jika dia seorang pejabat tinggi,
bagaimana mungkin dia tidak mengenal Master Istana Keempat? Hahaha, kau pikir aku ini pendeta rendahan di kuil? Lelaki itu tertawa. Tidak seperti itu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Mungkinkah Anda leluhur kuil ini dan karena itu tidak mengenal staf kuil saat ini? Hanya ini jawaban yang bisa Chen Ping berikan. Karena pihak lain berasal dari kuil, bukan dari tingkat bawah, dan tidak mengenal Master Istana Keempat. Kalau begitu, mungkin orang-orang tua dari kuil. Seiring berjalannya waktu, petugas kuil telah berganti, jadi wajar saja jika orang-orang tua tidak mengenali orang-orang baru. Kamu sangat pintar. Sedikit kejutan terpancar di mata pria itu. Dia tidak menyangka Chen Ping bisa menebaknya. Namun, saya bukanlah leluhur kuil tersebut, karena sayalah yang mendirikan kuil ini. Begitu pria itu selesai berbicara, Chen Ping terkejut, tidak menyangka bahwa pria di depannya yang tampak agak dingin itu sebenarnya adalah leluhur kuil, dan seluruh kuil didirikan olehnya. Kalau begitu, bukankah kau adalah Raja Dewa pertama di kuil ini? Chen Ping bertanya sambil bernapas cepat. Bisa dibilang begitu. Pria itu mengangguk, lalu bertanya, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Aku juga tidak tahu. Aku baru saja membuka lorong hampa dari langit ke-7 ke langit ke-8. Begitu aku memasuki lorong itu, seluruh tubuhku terbakar api. Saat aku membuka mata, aku sudah ada di sini. Chen Ping menjelaskan. Mendengar ini, alisnya sedikit berkerut dan tatapannya menjadi sangat dingin. Hal ini membuat Chen Ping takut, yang mengira dia telah mengatakan sesuatu yang salah, kuil. Bajingan, beraninya seseorang menggunakan teknik terlarang para dewa tanpa izin. Ini akan menghancurkan seluruh kemarahan lelaki itu mulai meningkat, dan kekosongan di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah bentuk karena kemarahan ini. Chen Ping tidak tahu apa teknik terlarang para dewa, tetapi sepertinya dia menjadi sasaran, jadi ini terjadi. Senior, ini bukan urusanku, kan? Tanya Chen Ping hati-hati. Ini tidak ada hubungannya denganmu, tapi karena kau bisa bertahan hidup dengan teknik terlarang ini, itu membuktikan bahwa ini takdir. Aku bisa mengirimmu pergi dari sini. Biasanya, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dengan teknik terlarang ini. Pria itu berkata perlahan, terima kasih, senior. Chen Ping sangat gembira. Kamu harus memulihkan tubuh fisikmu untuk sementara. Tubuh fisikmu sudah hancur. Jika kamu pergi seperti ini, kamu hanya akan menjadi setitik jiwa. Setelah lelaki itu selesai berbicara, dia menggenggamnya pelan-pelan dengan telapak tangannya, dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul ke arah Chen Ping. Tubuh yang terbakar menjadi abu oleh api sebenarnya perlahan pulih. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi getaran di ujung langit berbintang yang jauh, diikuti oleh meteor api yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh seperti banjir. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga wajah Chen Ping berubah. Pria itu hanya menatap dingin lalu melayangkan pukulan. Ledakan. Di bawah pukulan ini, meteor api yang tak terhitung jumlahnya itu langsung berubah menjadi bubuk dan jatuh seperti kembang api yang mekar. Chen Ping terkejut dan tersedak, menelan ludah dan bertanya, senior, apa yang terjadi barusan? Jangan khawatir, pulihkan saja tubuhmu dulu. Pria itu mengatakan kepada Chen Ping agar tidak ikut campur dalam urusannya. Chen Ping menutup mulutnya, tahu ada beberapa hal yang seharusnya tidak ia ketahui, atau yang tidak bisalah kendalikan, mulai duduk bersila, lalu perlahan-lahan memulihkan tubuh fisiknya. Pria itu menatap Chen Ping. Setelah melihat tubuhnya perlahan pulih, tak kuasa menahan diri untuk berkata, semangat pedang di dalam dirimu sangat murni. Apakah kau seorang kultivator pedang? Tidak juga, aku hanya lebih sering menggunakan pedang, tapi bukan berarti aku sendirian. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu seharusnya mengambil jurusan ilmu pedang, dan keahlianmu dalam berpedang sangat beragam. Keahlian itu tidak diajarkan oleh satu orang saja. Pria itu berkata, melihat bahwa pria ini juga menguasai ilmu pedang, Chen Ping berkata, senior, saya harap Anda dapat memberi saya beberapa nasihat. Haha, aku cuma bilang santai. Aku nggak ngerti banyak soal pedang. Pria itu tertawa. Melihat pihak lain mengatakan ini, Chen Ping berhenti berdebat dan berkata, senior, tubuhku sudah pulih. Bisakah kau membawaku pergi dari sini? Tentu saja bisa, tapi tubuhmu masih sangat lemah. Kau perlu memperkuatnya. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan mampu menahannya dan akhirnya akan lenyap begitu saja. Pria itu mengangguk. Chen Ping sedikit mengernyit, senior, tolong beri saya saran,
bagaimana saya bisa memperkuat tubuh saya? Lagi pula, dalam kehampaan ini, Chen Ping tidak tahu di mana dia berada, dan tidak ada sumber daya. Bahkan tidak ada jejak energi abadi di sekitarnya, jadi Chen Ping tidak punya cara untuk memperkuat tubuhnya. Pria itu dengan santai menunjuk ke kedalaman langit berbintang dan berkata, tahukah kamu di mana itu? Chen Ping menatap langit berbintang yang gelap gulita, bahkan gelap gulita, seolah-olah jurang tak berujung yang bahkan kesadaran spiritualnya pun tak mampu menembusnya. Aku tidak tahu, indera spiritualku tidak bisa menembus tempat itu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Itulah tanah keabadian, di mana tidak ada kelahiran dan tidak ada kematian. Pria itu berkata perlahan, tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Chen Ping sedikit mengernyit, tidak begitu mengerti maksudnya, tetapi tetap bertanya, senior, apakah kamu pernah ke tempat itu? Pria itu menggelengkan kepalanya, saya belum pernah ke sana. Saya tidak cukup kuat untuk sampai ke sana. Senior, kalau kamu nggak bisa pergi, aku juga nggak bisa pergi. Bagaimana caranya agar tubuhku tetap kuat? Chen Ping tidak ingin berbicara dengan pria itu lagi. Tempat yang bahkan orang di depannya tidak dapat pergi ke sana, apalagi Chen Ping dengan kekuatannya, jadi apapun yang dikatakan pria itu adalah omong kosong. Jika ingin memperkuat tubuh, kita perlu berjuang tanpa henti. Hanya dengan membiarkan tubuh terus-menerus menerima pukulan dan kemudian terus-menerus memperbaiki diri, barulah tubuh bisa menjadi lebih kuat. Saat lelaki itu selesai berbicara, bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari ujung langit berbintang yang tak berujung, dan bola-bola api ini jatuh sepadat tetesan air hujan. Namun kali ini, sosok pria itu tiba-tiba menjadi ilusi, dan meteor melewati tubuhnya tanpa reaksi apapun. Dengan menghancurkan meteor-meteor ini, tubuhmu akan diperkuat. Pria itu berkata kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dan saat berikutnya dia mengeluarkan pedang pembunuh naga, yang berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan melesat ke langit yang penuh dengan meteor berapi. Meteor-meteor yang terbakar dengan api yang berkobar-kobar ini jatuh seperti hujan meteor, masing-masing mengandung suhu tinggi dan kekuatan tumbukan yang mengerikan, ledakan. Bola api pertama mengenai dada Chen Ping. Kekuatan tumbukan yang dahsyat membuatnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pakaian di dadanya langsung berubah menjadi abu, kulitnya terbakar merah, dan mengeluarkan bau terbakar. Chen Ping berjuang untuk bangun, merasa seolah-olah organ dalamnya akan bergeser. Jangan menghindar, gunakan tubuhmu untuk melawan. Suara seorang pria terdengar dari kejauhan. Hanya dengan membiarkan kekuatan meteor api menembus setiap inci kulitmu, kau dapat benar-benar memperkuat tubuhmu. Chen Ping menggertakkan giginya dan bergegas menuju kelompok bola api itu lagi. Kali ini dia tidak menggunakan pedangnya untuk melawan, melainkan menyingkirkan pedang pembunuh naga, mengepaikan tinjunya, dan menahan hantaman meteor api. Dori, suara tabrakan terus-menerus terdengar, dan Chen Ping sepenuhnya ditelan oleh meteor api. Tubuhnya berulang kali terbentur ke depan dan ke belakang, dan ia terus bangkit, berlumuran luka dan darah. Kulitnya hangus terbakar, dan di banyak tempat, bahkan tulang-tulangnya terlihat. Chen Ping mengeluarkan raungan kesakitan, tetapi matanya menjadi semakin bertekad. Pria itu mengangguk puas dan melanjutkan instruksinya, salurkan energi internal Anda, arahkan energi meteor api ke meridian Anda, dan latih tulang dan otot Anda. Mendengar ini, Chen Ping segera mulai melatih keterampilannya sesuai dengan instruksi pria itu. Dia memobilisasi energi sejati dalam tubuhnya, membentuk siklon yang mengalir cepat melalui meridiannya. Saat bola api itu menghantam lagi, dia tidak lagi melawan, melainkan mengarahkan energi dahsyat itu ke dalam tubuhnya. Energi panas itu mengalir melalui meridiannya bagaikan magma, menyebabkan rasa sakit luar biasa dimanapun lewat, seakan-akan meridian itu akan terbakar habis. Namun Chen Ping menggertakkan giginya dan bertahan, mengarahkan energi ke seluruh bagian tubuhnya sesuai derigan jalur latihan. Seiring berjalannya waktu, tubuh Chen Ping menjadi semakin kuat di bawah pengaruh bola api yang terus-menerus. Cedera yang awalnya membutuhkan waktu lama untuk pulih, kini dapat disembuhkan hanya dalam beberapa tarikan napas. Kulit secara bertahap kembali ke warna normal dari yang hangus, dan menjadi lebih keras dan berkilau. Bagus sekali, tubuhmu sudah mulai beradaptasi. Suara lelaki itu penuh pujian, sekarang cobalah untuk menyerap energi bola api itu secara aktif, jangan hanya menahannya secara pasif.
Ketika Chen Ping mendengar ini, secercah cahaya melintas di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, membuka lengannya, dan mengambil inisiatif untuk menghadapi bola api. Kali ini, dia tidak lagi pasif menerima pukulan, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Angsal Chen Ping menjerit pelan dan mulai berlatih teknik menelan langit dan melahap bumi. Tubuhnya tampak berubah menjadi lubang hitam besar dan mulai aktif menyerap energi bola api. Ketika meteor api mendekati tubuhnya, dia benar-benar menelannya langsung ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi murni untuk menyehatkan tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Chen Ping mengeluarkan suara-suara teredam, otot-ototnya menjadi lebih kuat karena mendapat asupan energi, dan tulang-tulangnya juga mengeluarkan suara renyah, seakan-akan ia tengah mengalami transformasi total. Dia telah tumbuh beberapa inci lebih tinggi tanpa menyadarinya, dan tubuhnya menjadi lebih proporsional dan kuat. Itu tidak cukup, suara lelaki itu terdengar lagi, biarkan lebih banyak bola api datang. Saat pria itu selesai berbicara, bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi di langit berbintang yang jauh, jumlahnya 10 kali lipat dari sebelumnya. Bola api ini lebih besar, lebih terang, dan mengandung energi yang lebih mengerikan. Namun Chen Ping tak lagi takut, lah menatap langit dan meraung panjang, suaranya menggema menembus awan. Cahaya keemasan samar muncul di permukaan tubuh, yang merupakan tanda bahwa kekuatan fisik telah mencapai tingkat tertentu. Tepat waktu, Chen Ping melompat dan bergegas menuju area di mana bola api paling terkonsentrasi. Dia mengayunkan tinjunya seperti palu meteor, dan setiap pukulan dapat menghancurkan beberapa meteor. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan gila-gilaan menyerap energi ini, dan kekuatan fisiknya meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kerak, kerak, tulang-tulang itu mengeluarkan suara renyah, yang merupakan suara peningkatan kepadatan tulang. Serat otot juga menjadi lebih keras dan kuat di bawah pengaruh energi, dan setiap inci kulit memancarkan cahaya sehat. Pria itu berdiri di kejauhan dan mengangguk puas, memang, tubuhmu telah mencapai alam besi dan baja. Tapi ini belum cukup, lanjutkan. Chen Ping tidak berhenti, lah merasa tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang tak pernah terisi. Energi bola api terus mengalir ke tubuhnya, berubah menjadi kekuatan tubuh fisiknya. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika bola api terakhir ditelan oleh Chen Ping, dia perlahan membuka matanya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan redup, kulitnya sebening kaca, dan otot-ototnya halus dan penuh kekuatan ledakan. Senior, saya merasa tubuh saya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, Chen Ping berkata dengan bersemangat. Dia dapat merasakan bahwa dia sekarang dapat menghancurkan gunung dengan satu pukulan dan meratakan sungai dan lautan dengan satu tendangan. Pria itu tersenyum tipis, ini baru permulaan. Meskipun tubuhmu sudah sangat kuat, ia belum mencapai batasnya yang sebenarnya. Kalau begitu aku akan melanjutkan. Chen Ping mengambil inisiatif untuk menuju meteor api lagi. Pria itu memandang Chen Ping di langit yang penuh dengan meteor api, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Surga ke-8, 3 istana. Master Aula ketiga saat ini sedang berdiri di luar aula utama bersama sekelompok murid dari aula ketiga. Di pihak penguasa istana ketiga adalah penguasa istana kelima yang telah pulih, serta 4 pengawal dewa teratas dari istana ketiga, dan sekelompok orang kuat dari istana ketiga. Kepala istana ketiga terus melihat sekeliling, seakan menunggu seseorang. Pada saat ini, Master istana ketiga tiba-tiba menoleh dan melihat seorang pria paruh baya perlahan mendekat dari kejauhan. Orang ini adalah pangeran dari istana Dao Jahat, satu tingkat lebih tinggi dari tetua Sue Wuying. Tidak heran jika kepala istana ketiga membawa orang ke pintu untuk menyambut kami secara pribadi. Melihat pria itu mendekat, kepala istana ketiga bergegas maju dan berkata sambil tersenyum, kehadiran pribadi Pangeran Wu sungguh membawa kehormatan bagi istanaku yang sederhana. Pangeran Wu memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan tampak tidak terpengaruh oleh sanjungan Master istana ketiga. Kau ingin berurusan dengan 4 penguasa istana dan menduduki istana Raja Ilahi. Pangeran Wu bertanya pada Master istana ketiga. Ya, aku sudah lama bekerja dengan aula Dao Jahatmu, jadi aku ingin meminta bantuanmu. Master istana ketiga mengangguk. Aku akan membantumu mengatasinya. Pangeran Wu mengangguk. Namun, Master aula ketiga menatap Pangeran Wu dan bertanya dengan sedikit keraguan. Pangeran Wu, apakah kau sendirian di sini? Jika kau sendirian, aku khawatir kau tidak akan bisa mendekati istana Raja Ilahi.
Setelah mendengar ini, Pangeran Wu tersenyum dingin dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya terkendali." Mendengar apa yang dikatakan Pangeran Wu, kepala istana ketiga mengerutkan kening. Meskipun Pangeran Wu memiliki status tinggi di istana Dao Jahat, itu tidak berarti dia sangat berkuasa. Siapa yang bisa menyalahkannya karena memiliki ayah yang baik? Kalau saja dia ada di istana Dao Jahat, Pangeran Wu bisa berjalan sesuka hatinya dan tak akan ada yang berani menghentikannya. Namun jika dia pergi ke istana Raja Dewa, kepala istana keempat tidak akan menoleransinya. Tepat ketika Master Istana ketiga hendak membujuk Pangeran Wu agar tidak pamer saat keluar, tiba-tiba kekosongan di atas kepalanya mulai mendidih, dan kemudian jalan gelap perlahan runtuh. Di jalan itu, seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan perlahan sambil memegang tongkat tengkorak di tangannya. Wajah lelaki tua itu dipenuhi bekas luka yang menyeramkan, dan ada beberapa tanda berwarna merah darah di jubahnya, yang memancarkan kekuatan aneh. Melihat pemandangan ini, Master Istana ketiga merasakan jantungnya berdebar kencang, dan yang lainnya pun merasa seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh yang tangguh. Karena mereka dapat merasakan bahwa orang ini sangat berkuasa. Tuan Istana ketiga, jangan gugup. Melihat ekspresi gugup kepala aula ketiga, Pangeran Wu tak kuasa menahan senyum, lalu menghampiri lelaki tua itu dan berkata, "Tetua Agung." Mendengar ini, kepala istana ketiga menghela napas lega. Ternyata lelaki tua itu sebenarnya adalah Tetua Agung Istana Jalur Jahat. Dan dia terlihat sangat kuat. Bahkan Pangeran Wu sangat menghormatinya, yang menunjukkan bahwa Tetua Agung itu memiliki status yang sangat tinggi di Istana Dao Jahat. Sang Tetua Agung datang ke hadapan Master Aula ketiga, menatapnya dari atas ke bawah, dan berkata dengan suara dingin, "Apakah Anda Master Aula ketiga kuil?" "Benar sekali," kata kepala istana ketiga. "Itu saja," kata Tetua Agung dengan dingin. Tatapan menghina ini membuat Master Istana ketiga tertegun dan sangat tidak senang, tetapi ia tidak berani marah. Bagaimanapun, ia masih membutuhkan bantuan Istana Dao Jahat untuk merebut Istana Raja Dewa dan menghadapi Master Istana keempat. Kehadiran Tetua Agung pasti akan membantuku merebut Istana Raja Ilahi. Selama aku menjadi Raja Ilahi Kuil, aku pasti akan membantu Istana Jalan Jahatmu mengumpulkan banyak jiwa. Tuan Istana ketiga meyakinkan. Tetua Agung mencibir, "Jangan bilang kau punya Raja Ilahi di atasmu. Lihat saja kepala istana kedua dan kepala istana pertama. Siapa di antara mereka yang bisa kau tangani?" Ketika Master Istana ketiga mendengar ini, dia langsung tertawa. "Penatua Agung, Anda mungkin tidak tahu bahwa penguasa istana pertama dan kedua mengikuti Raja Ilahi di surga ke-9. Selama saya merebut Istana Raja Ilahi di sini, mereka akan segera mengambil tindakan terhadap Raja Ilahi. Aku hanya sedang menghubungi Aula Jalan Jahatmu. Tanpa dukungan dari Master Aula pertama dan kedua, bahkan jika Aula Jalan Jahatmu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendukungku, aku tidak akan berani menyerang Istana Raja Ilahi." Master Istana ketiga menjelaskan. Pernyataan ini membuat Tetua Agung sangat tidak senang, tetapi dia juga tahu bahwa Master Istana ketiga mengatakan yang sebenarnya. Jika kuil tidak memiliki konflik internal, kuil jahat sendiri tidak akan berani menyerang kuil secara langsung. Sekalipun kuil jahat dapat menghancurkan kuil dewa, seluruh klan dewa mendukung kuil dewa. Itulah eksistensi yang mereka, Istana Dao Jahat, takuti. Tidak ada kekuatan yang berani melawan para dewa sendirian. Fakta bahwa mereka mampu membangun kembali klan di luar ketiga klan juga membuktikan bahwa para dewa memiliki kekuatan dan keunikan absolut. Karena kita mendapat dukungan dari kepala istana pertama dan kedua, semuanya akan mudah. Sang Tetua Agung mengangguk, "Penatua Agung, izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu tentang situasi Istana Raja Ilahi." Kata Master Istana ketiga, "Tidak perlu, ini hanya istana kecil milik Raja Dewa. Tanpa Raja Dewa di sini, orang-orang di istana hanyalah gerombolan. Aku bisa menghabisi mereka dengan lambaian tanganku," kata Tetua Agung dengan arogan. Kepala istana ketiga, "Masa?" Kepala istana ketiga tidak mengatakan apa-apa. Karena pihak lain mengira orang-orang di Istana Raja Dewa adalah gerombolan, ia tidak perlu memperkenalkan mereka. Meskipun Istana Jalan Jahat masih membutuhkan bantuan untuk merebut Istana Raja Dewa, sikap Tetua Agung Istana Jalan Jahat membuat Master Istana ketiga sedikit tidak senang. Mungkin jika kita membuat Istana Dao Jahat sedikit menderita, mereka akan menganggap kerja sama ini serius. Tuan Istana ketiga, saya akan membawa Tetua Agung beristirahat sejenak.
Pergilah ke istana Raja Ilahi untuk bertindak sebagai orang dalam. Setelah kami cukup beristirahat, kami akan langsung membantu Anda merebut istana Raja Ilahi. Kata Pangeran Wu. Pangeran Wu, kurasa kita tidak boleh meremehkan istana Raja Ilahi. Meskipun kepala istana keempat bukan masalah, istana Raja Ilahi bukanlah tempat yang mudah. Kata Master Istana Ketiga, mengapa tidak sederhana? Tanya Pangeran Wu. Meskipun istana Raja Ilahi dijaga oleh 4 kepala istana, yang benar-benar tangguh adalah 4 penjaga istana Raja Ilahi. Kekuatan keempat penjaga ini adalah sesuatu yang bahkan kami, para kepala istana, belum pernah saksikan. Sebenarnya, kami bahkan belum melihat wajah keempat penjaga ini. Kami hanya mendengar Raja Ilahi menyebut mereka. Konon, keempat penjaga ini adalah pengawal Raja Ilahi pertama. Dengan peralihan kekuatan ilahi, keempat pengawal Raja Ilahi pertama juga menjadi pengawal istana Raja Ilahi. Tak seorang pun pernah melihat mereka sejak saat itu. Tapi selama istana Raja Ilahi dalam masalah, keempat penjaga ini pasti akan muncul. Master Istana Ketiga mengikuti Pangeran Wu dan berkata, "Jadi, tidak ada di antara kalian yang pernah melihat keempat penjaga itu." Pangeran Wu tersenyum. "Benar sekali." Master Istana Ketiga mengangguk. "Hahaha." Pangeran Wu tiba-tiba tertawa, "Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa istana Raja Ilahi pasti memiliki 4 penjaga agung? Mungkinkah dia hanya membual dan berbohong kepadamu, dan dia membuat 4 wali hanya untuk mencegahmu memberontak?" Master Istana Ketiga tercengang. Pada saat ini, Master Istana Ketiga hanya ingin mengutuk. Meskipun orang-orang dari klan Dewa sombong dan memandang rendah orang lain, mereka tidak memiliki kebiasaan berbohong. Siapakah yang membentuk 4 penjaga untuk melindungi keselamatan Istana Raja Dewa? Tuan Istana Ketiga, Anda terlalu berhati-hati dan kurang pengalaman. Sang Tetua Agung perlahan melirik ke dalam kehampaan dan berkata, "Lupakan 4 pelindung agung. Bahkan jika Raja Ilahi pertama kuilmu ada di sini, aku bisa membunuhnya dengan 1 tamparan." Membual, Sang Master Aula Ketiga membuka mulutnya namun tidak mengatakan apapun, mengumpat dari lubuk hatinya. Acu, dalam kehampaan tak berbatas, lelaki itu tiba-tiba bersin. Setelah melihat Chen Ping, pria itu sedikit mengernyit. Setelah bertahun-tahun, apakah masih ada yang membicarakan saya? Pada saat ini, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan bertarung melawan meteor api yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Chen Ping dapat berjuang keluar dari langit yang penuh dengan meteor api. Setelah waktu yang tidak diketahui, meteor api yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan Chen Ping berdiri dalam kehampaan, dengan api berkobar di sekelilingnya. Itulah energi bola api. Chen Ping memejamkan matanya sedikit dan membiarkan api membakar tubuhnya, tetapi tak lama kemudian api itu perlahan menghilang. Api ini tidak hanya gagal membakar tubuh Chen Ping, tetapi Chen Ping malah menyerap energinya. Selama periode ini, Chen Ping telah berjuang melawan meteor api dan menyerap energinya. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat baru. Bukan hanya tubuh fisiknya, tetapi kekuatan Chen Ping juga meningkat terlalu cepat. Meskipun tidak ada sumber daya atau energi spiritual di sini, meteor-meteor ini telah menjadi sumber daya untuk kultivasi Chen Ping. Tiba-tiba bola api yang tadinya menghilang itu muncul lagi dari ujung kehampaan, dan kali ini datangnya dari tempat yang tak terduga dan tak dapat dihancurkan. Melihat meteor berapi yang tak terhitung jumlahnya di depannya, mata Chen Ping menjadi panas, tidak lagi takut atau ngeri, melainkan dipenuhi kerinduan yang tak berujung. Bola api ini bukan lagi sesuatu yang mengerikan, melainkan sumber daya yang baik. Chen Ping, yang memegang pedang pembunuh naga, langsung menerkam ke arah meteor yang berapi-api. Cahaya pedang mencabik-cabik meteor api yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping. Pria itu menatap Chen Ping dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau mengambil tindakan apapun, mendapati Chen Ping memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, hanya memberinya beberapa petunjuk, dan Chen Ping mampu memahami banyak hal sendiri. Terutama niat pedang Chen Ping, yang mulai menjadi semakin murni dengan setiap ayunan pedang. Meteor api dari tanah yang tak bisa dihancurkan, mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Pria itu menatap Chen Ping yang semakin bersemangat, lalu bergumam dalam hati. Malam itu segelap tinta, menyelimuti Kabupaten Dongxiang. Seluruh kota kabupaten itu hening di malam hari. Namun, di balik permukaan yang tampak tenang ini, arus bawah bergejolak, dan badai berdarah diam-diam sedang bersiap. Sosok Chen Ping secepat kilat, bergerak menembus kegelapan.
Tataparinya dingin dan tegas, memancarkan aura yang mengerikan. Malam ini, dia akan pergi sendiri untuk menghancurkan keluarga Zhao, Qian dan Sun, dan memberitahu seluruh Kabupaten Dongxiang bahwa keagungannya tidak dapat dilanggar. Pertama, Chen Ping datang ke rumah Zhao. Gerbang rumah Zhao ditutup, dan lampu redup berkedip-kedip di dinding sekitarnya, memancarkan suasana tegang. Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum meremehkan, lalu melompat ringan, melewati tembok tinggi, dan mendarat di halaman rumah Zhao. Begitu dia mendarat, puluhan pengawal keluarga Zhao mengelilinginya, memegang bilah pisau tajam dan tatapan mereka penuh kewaspadaan. "Siapa kau? Beraninya kau masuk tanpa izin ke rumah Zhao?" teriak penjaga terdepan dengan keras. Ekspresi Chen Ping tenang, seolah-olah para penjaga di hadapannya hanyalah semut, lalu perlahan berkata, "Saya Chen Ping. Hari ini di pertemuan di Lin Mansion, keluarga Zhao mau bersikap kasar kepadaku. Hari ini adalah pembalasanmu. Chen Ping, kau orang sombong yang bilang 3 keluarga kita takkan selamat malam ini. Beraninya kau, sendirian, datang ke rumah Zhaoku dan bertindak liar." Pemimpin penjaga itu mencibir dan melambaikan tangannya, dan para penjaga bergegas menuju Chen Ping seperti air pasang. Chen Ping berdiri di sana, tak bergerak. Ketika para penjaga bergegas menghampirinya, ia tiba-tiba bergerak, dan aura dahsyat menyebar ke segala arah. Para penjaga terpental oleh aura itu dan jatuh ke tanah lalu mati sebelum mereka sempat berteriak. Namun sekejap kemudian, seluruh pengawal di pelataran itu roboh, dan tanah pun berlumuran darah. Chen Ping bahkan tidak melihat mayat-mayat itu dan langsung berjalan ke aula rumah Zhao. Saat itu, Zhao Hu sedang mendiskusikan tindakan pencegahan dengan anggota inti keluarga Zhao di aula. Ketika mereka mendengar suara gaduh di luar, mereka bergegas keluar satu persatu. Ketika Zhao Hu melihat mayat-mayat berserakan di tanah dan Chen Ping berdiri di tengahnya, wajahnya langsung pucat. Kau benar-benar berani datang ke kediamanku, Zhao, dan melakukan pembunuhan." Geram Zhao Hu sambil menggertakkan giginya. Chen Ping menatapnya dengan dingin dan berkata, "Sudah kubilang sebelumnya bahwa ketiga keluargamu tidak akan selamat malam ini. Sekaranglah saatnya keluarga Zhaomu dihancurkan. Sombong, kau sendiri yang ingin menghancurkan keluarga Zhaoku." Zhao Hu meraung marah, mengeluarkan senjata tersembunyi dari tangannya dan menembakkannya ke arah Chen Ping. Senjata tersembunyi itu memancarkan cahaya dingin dan jelas dilapisi dengan racun yang mematikan. Chen Ping tidak menghindar atau menghindar, lalu melambaikan tangannya, dan aliran udara yang kuat memblokir semua senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi ditembakkan ke arah Zhao Hu dan yang lainnya. Beberapa dari mereka tidak dapat menghindar dan terkena senjata tersembunyi tersebut, jatuh ke tanah sambil menjerit. "Kau, sihir macam apa ini?" Zhao Hu membelalakkan matanya karena ngeri. Chen Ping mencibir dan berkata, "Ini bukan trik sulap, tapi kekuatanku. Hari ini adalah akhir dari keluarga Zhaomu." Setelah berkata demikian, dia melesat dan dalam sekejap muncul di hadapan Zhao Hu, lalu meninju dada Zhao Hu. Zhao Hu ingin menghindar, tetapi mendapati dirinya tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah dirinya ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Tinju Chen Ping menghantam dada Zhao Hu dengan keras. Zhao Hu merasakan kekuatan dahsyat mengalir deras ke dalam tubuhnya, dan organ-organ dalamnya hancur seketika. Matanya terbelalak, ia menyemburkan seteguk darah, dan jatuh tersungkur. Untuk menghadapi pemuda tak dikenal ini, Chen Ping bahkan terlalu malas menggunakan pedang pembunuh naga menguasai. Ketika semua orang di keluarga Zhao melihat Zhao Hu jatuh, mereka semua berteriak kaget. Chen Ping mengabaikan mereka dan terus membunuh orang di rumah Zhao. Sosoknya bagaikan kilat menyambar rumah Zhao. Kemanapun ia lewat, orang-orang dari keluarga Zhao berjatuhan ke tanah dan tewas.